Dulu umur 4-5 tahun itu SD sampai Belum sekolah dong. sekolah. TK nggak TK, sih? berarti TK udah les. Di mana les Iya, sih? di Narwastu. Oh, Narwastu. Aku dulu juga lomba vokal itu juara 2, pesertanya mek 1. Juara 2. Heeh. Terus juara satunya Enggak siapa? ada sih itu karena enggak pernah menang jadi juara 2 gitu loh. Aku mau ambil ilmu komunikasi tuh nggak boleh Heeh. sama orang tua. Apa tuh? Nggak boleh, katanya kalau mandiri kamu ambil yang susah, jangan yang gampang Oh, gitu. iya biar worth it lah ya Iya, sama mungkin ya, biayanya. Banyak yang salah mengira senja bukan tentang kopi, lagu indie dan cerita ku kasih tahu kepadamu. Senja adalah hadiah berjalan kaki menjemput maghribnya. Ya, halo lagi, balik lagi di podcast Tolak Lurus. Ada aku Ian sebagai host di sini dan juga Ella. Halo. Mungkin bisa perkenalan dulu dengan siapa, sebagai apa. Oke, di sini nama aku Ella. Untuk nama lengkapnya perlu nggak nama lengkapnya? Astrella biasanya kalau dikenalnya Ella Vinda kali ya. Terus usianya 18 tahun, asalnya dari Kota Malang dan sebagai mahasiswa psikologi di Universitas Negeri Malang, dan kesibukannya nyanyi. Nyanyi, oh penyanyi. Penyanyi ya. Jadi episode kali ini kita akan banyak mengobrol dan membahas tentang dunia bernyanyi pastinya. Dunia bernyanyi dan juga kan kamu aktif kompetisi toh? Ya, Kompetisi lomba-lomba kompetisi. nyanyi di offline maupun online, nanti kita akan bahas gimana lebih lanjutnya dengan kehidupan kesehariannya dia sebagai mahasiswa dan juga gimana lika-likunya nih dalam ikut lomba dan juga berkompetisi sebagai seorang penyanyi di Kota Malang. Oke. Ya. Jadi gimana ini? Dimulai Apa dari ini? mana ini? Dimulai dari kamu mulai menyanyi dari usia berapa? Oh my god, nyanyi itu aku mulai les vokal itu dari umur 4 mau ke 5 lah ya. Oh, les vokal itu dari umur 4 tahun. Oh, beranjak dari 4 ke 5 itu les vokal. Les vokal. Itu atas kemauan apa disuruh? Disuruh sebenarnya, cuman Oh. disuruhnya ya karena udah ngelihat aku bisa nyanyi, maksudnya udah bisa nadanya Oh, nggak enggak buta kemana-mana. nada Iya, lah. nggak buta nada, terus akhirnya Intun. ya dilesin aja gitu. Oke. Lesnya berarti dulu umur 4-5 tahun itu SD sampai? Belum sekolah dong. Oh, belum sekolah. TK nggak TK, sih? berarti TK udah les. Di mana Iya, les sih? di Narwastu. Oh, Narwastu. Promo ya. Masuk lah ini. Boleh. Harus ada anu ya. Iya, jadi waktu kecil udah mulai bisa ngomong, udah mulai bisa bicara itu nyanyi-nyanyi gitu. Jadi tiap melihat bulan gitu mesti dinyanyiin kayak ambilkan bulan bu Oh, gitu. kalau lihat kereta api gitu gimana? Apa berarti naik kereta Ya, api? lihat mobil itu. Kan lihat dikit dinyanyiin gitu kan, lihat gado-gado itu dinyanyiin. Iya, ngeliat burung itu nyanyi burung kutilang gitu. Lagu anak-anak lah berarti ya. Kalau sekarang kan umur 4 tahun 5 tahun lagunya kan Bernadia. Aduh iya Gen Apa ini mungkin udah gitu nggak, kan. ini ya udah nggak mengenal Nggak ambilkan relate sama bulan, lagu-lagu Bu, gitu. Balonku ada 5. Berarti di Narwastu ya? Iya, di Narwastu dari umur 5 tahunan, 4-5 tahun. Itu enjoy menjalani itu enjoy dong. Enjoy. Sambil sekolah juga. Iya dong. Maksudku selama kan ini dari TK nih terus masuk SD. Itu masih terus les apa? Masih terus les. Masih terus les, aktif ya? Aktif les itu sampai SMP. SMP kenapa tuh kok berhentinya di SMP? Karena mungkin waktu itu COVID ya, diawali dengan COVID. Jadi aku udah nggak les. Udah merasa jago gitu kan ya? Enggak dong. Iya karena COVID itu tadi. Jadi ikut kompetisi juga kebanyakan online kan. Online, Bikin video di rumah gitu ya. Terus karena udah mulai biasa sendiri, maksudnya ya kalau kompetisi kan tinggal ngulik-ngulik lagu, diimprove dan sebagainya gitu. Jadi ya sendiri aja sampai Sendiri. sekarang. Oh.
gitu. Lah SD dulu di mana deh SD di mana? S- SD dulu di sekolah namanya SDK Marwiyata 2, Oh, swasta ya. swasta Katolik. Katolik. Heeh. Nah, di SD itu berarti sering ikut lomba nggak? SD sering ikut lomba. Aku mulai aktif lomba itu umur 7 tahun. Itu berarti kelas berapa? Kelas 1, kelas 2. Kelas 1. Kelas 1. Masih inget nggak itu lombanya di mana, membawakan lagu apa? Aduh, banyak lagi. Apa ya? Lomba pertama membawakan lagu. Pokoknya waktu kecil itu aku sering bawain lagu. Dewa. Enggak. Sheila. Enggak. Ini nih. Apa sih? Waktu kecil banget bawainnya Cinta Untuk Mama. Terus agak gede dikit bawainnya lagu Ada Band Yang Terbaik Bagimu. Oke. Ada gede dikit lagi gimana itu? Gede lagi bawain lagunya Gita Gutawa Harmoni Cinta. Aku ingat. Terus habis itu lebih gede lagi bawain lagu Somewhere Over the Rainbow. Oh, udah mulai udah mulai nginggris ya. Udah mulai nginggris. Awalnya Indonesia dulu terus nginggris itu ya. Itu lomba juga yang bawain nginggris tadi itu. Lomba. Berarti dari SD wis aktif lomba itu ya sambil sekolah sambil lomba kan pastinya. Iya dong. Nah, itu juara enggak? Puji Tuhan sering Juara. Berarti langsung mengawali lomba itu di eksternal sekolah apa di SD di sekolah dulu ikut lomba. Dulu TK itu kan udah mulai ada lomba-lomba gitu nggak sih? Ya, mewarna gitu. Iya gitu kan. Nyanyi juga ada waktu itu, jadi itu ikut nyanyi lomba. Terus kalau di les-lesanku yang di Narwasti itu tiap tahun pasti ada ujian. Nah itu kan udah mulai mengasah aku buat berkompetisi juga. Oh, ada ujian kayak kenaikan sabuk gitu ya? Iya. Iya kan, di Narwastu kenaikan sabuk gitu, grade gitu kan, naik kelas gitu kan. Namanya resital gitu kan. Kalau berarti misalnya ini sampai gak naik kelas itu apa yang terjadi? Aduh lupa sih, enggak diapa-apain sih Ya pasti sebenarnya. tetap berjalan. Iya kan. jalan aja. Nah, di SD itu berarti kamu ikut lomba sambil sekolah itu kadang kamu ngerasa kayak kesel nggak sih kayak duh ngapain sih harus sekolah harus sambil nyanyi sambil gini, apa kamu menjalani itu dengan enjoy aja? Iya justru lomba nyanyi itu bikin buat aku refreshing gitu. Refreshing. Tapi kayak ngalami nggak sih dinamika yang mungkin orang lain tuh nggak tahu atau nggak mengalami tentang duniamu menyanyi pada saat umur itu gitu? Mengalami yang namanya down gitu-gitu ya waktu lomba. Depresi lah ya. Nggak sampai nggak depresi sampai sih waktu depresi. kecil ya, karena ya pemikirannya juga belum seberat itu kan kalau Belum anak semateng kecil. itu kan ya. Masih capek gitu kan. Mungkin cuman sekedar kok aku nggak menang ya, atau kok aku nggak kayak temanku ini ya, belum dapat kesempatan kayak temanku ini ya gitu. Kesempatan maksudnya untuk menang itu tadi. Kadang apa namanya ketika ikut lomba, ikut kompetisi itu apa sih yang kadang sebuah kayak fun fact yang kadang orang-orang nggak tahu tentang kompetisi menyanyi itu sebenarnya seperti ini loh, nggak yang kayak pada umumnya gitu loh. Fun fact, aduh, ini sih kadang banyak orang yang bermain apa itu, bermain piano ya kan, nyanyi nggak bermain piano. ya ada beberapa kompetisi yang bisa dibilang kadang nggak adil gitu-gitu sih, yang bikin mental nggak kompetitif lah ya. Nggak kompetitif, Orang dalam lah ya, orang yang dikenal lah ya. Ya udah biasa lah Udah sih, biasa kayak namanya gitu. kompetisi juga kan menang karena pay to win, Ya PTW. dalam dunia entertain itu sudah biasa. Ya jadi kan kayak ya, tapi namanya kompetisi tetap perlu diasah terus kan, walaupun dengan dinamika yang kayak kadang dibayar, kadang begini begitu ya kan, kadang ada kepentingan. Ya ini semuanya pasti ada pengalamannya. Terus tapi nyanyi itu kayak kadang aku lihat orang kan nyanyi itu kayak harus makan jahe dulu, makan ini dulu. Jujur kalau jahe, kalau di aku makin gatel ya jahe. Kalau aku kencur sih. Kencur. Bisa kencur. Terus selain kencur itu apa yang selain kencur yang buat Ini kayak fun ngeplong? fact aku banget. Heeh. Kalau suaraku hilang, tahu nggak makan apa? Apa? Nasi anget. Nasi hangat. Kok bisa? Gak ngerti. Nggak tahu. Udah makan aja sesendok nasi anget, itu pasti ntar suaraku lebih enak ya. Mungkin karena lembab ya, karena dia panas ya. Karena dia panas mungkin ya. Terus kan lembab ada Tapi airnya kalau kan. misal karena panas, kok air anget nggak kayak gitu di aku.
mungkin ngembunnya tuh kurang ngembun gitu loh. Kurang nganget gitu kan. Iya, Kurang nasi padat anget. gitu loh. Lek kan cairan kan langsung turun kan ya. Kalau anget kan nasi kan kadang nasi nyantol-nyantol kan ya. Iya. Sik nganget Iya lah. sih, iya betul. Iya kan. Makanya nasi itu kadang nyantol kayak gini, nganget-nganget, makanya lembab kan gitu. Iya, Konsepnya kan gitu. nasi anget. Lah, menyanyi ini dulu berarti kamu hanya kayak aktif itu lomba tok gitu ya. Lomba terus sampai kayaknya tiap weekend Sabtu Minggu tuh pasti aku lomba kalau waktu kecil. Lomba ya. Di gereja kan kamu di gereja juga aktif melayani dong pastinya. Melayani juga nyanyi gitu. Iya, Di gereja aktif dong berarti ya. Berarti selain aktif. duniawi juga memikirkan Pelayanan pelayanan di pasti. gereja sebagai anak Papi J yang baik. Yes, Gitu. Berarti harus pelayanan ya. Terus SMP ini kamu SMP di mana? SMP di SMP Negeri 1 Malang. Berarti sama kamu tadi. Kayak di episode sebelumnya. Oh iya, Iya itu kan? adik kelasku. Itu Di episode sebelumnya ada ya tadi yang namanya kayak Reva itu. itu udah kenal. Adik kelas. Iya, waktu SMP jadi adik kelas. Sebelum dari SMP juga udah kenal sih. Karena sama-sama drummer. Bukan dong. Oh, vokalis. Dia juga bisa nyanyi kan? Iya. Dia penyanyi juga atau setahu kan dia penyanyi terus SMP 1 juga kan. Berarti kan kalian sudah mengalami yang SMP dibagi itu kan yang katanya apa namanya kelasnya udah dibagi-bagi. Iya, udah. Seni olahraga. Berarti SMP masih aktif nyanyi? Lu aktif. Aktif terus ya. Aktif, iya. Makin kenceng nih ya, makin kenceng ya. Ada nggak maksudnya dinamika ketika kamu SMP ini kamu saat menyanyi ini yang baru kamu temukan di situ sebelum-sebelumnya belum kamu temukan gitu? Atau cerita unik yang pada saat kamu ikut lomba-lomba di SMP ternyata gitu pokoknya ceritanya. Apa ya? Cerita unik. Ini sih kalau anak seni banget pasti mengikuti FLS 2N ya. Ya, sih rek nyantol rek. Duh, ono ae lho Vian ini. Ya mantol loh. Temen iki nyantol. Mau Lanjut terus ya apa? Aku dibantu begini ya, nggak? lanjut. Ayo lanjut. Iya, FLS 2N karena dulu SD ku itu kan swasta ya. Ternyata sekolah di swasta sama negeri itu beda. Kayak ya mungkin karena judulnya aja FLS 2N gitu, jadi negeri lebih diutamakan gitu. Oh ya. Iya, jadi dulu waktu SD aku susah banget kalau FLS 2N tuh juara tuh susah banget. Susah. Iya, terus Tapi SMP menang terus SMP itu kan. akhirnya bisa sampai nasional. Karena berada di negeri Iya, gitu kan ternyata FLS ngaruh 2N ya. banget. Terus hadiah yang paling kamu harapkan atau paling kamu sukai dari lomba menyanyi itu apa sih sebenarnya? Yang kayak kamu dapatkan kayak tujuanmu itu ini gitu, ikut lomba. Yang pertama pasti pengalaman ya. Pengalaman itu sangat penting, terus relasi juga. Selain hadiah-hadiah seperti piala dan uang, menurutku itu sih bonus ya, bonus. Kalau uangnya 10 juta gitu gimana? Lumayan sih. Lumayan kan ya. Kalau uangnya 10 juta, 5 juta lah, 4 juta lah gitu loh. Lumayan kan. Tapi aku nggak pernah jadi itu tujuan utama buat aku ikut lomba. Tujuan kedua lah ya itu. Iya, tujuan Pertamanya pengalaman, sekian, keduanya iya. kan uang gitu. Yang pasti harus menampilkan yang terbaik. Itu selalu jadi motivasi aku sih, kayak pasti harus nampilin yang terbaik. Urusan juara apa enggak itu urusan Tuhan gitu. Wis belakangan lah ya, bonus lah itu gitu. bonus. Bonus nggak harus berpatokan untuk menang gitu. Karena ada yang lomba tuh berkompetisi memang men-trigger aku harus menang. Aku harus menang. Nah, dan gitu. itu kalau kayak gitu makin berat tanggungannya, terus makin waktu pressure ya. Pressure. Berarti sebagai solois kan ya kamu ya, vokal solo. Nah, dari SMP ini berarti event terbesarmu di SMP ya FLS? Atau ada event terbesar yang kamu jalanin di SMP yang kayak wah banget ya? event terbesar. Perlombaan kompetisi terbesar. Waktu itu sempat berkesempatan konser bareng sama Erwin Gutawa, konser virtual di atas rata-rata. Itu ya sama Om Erwin Gutawa sama Kak Gita Gutawa dan pelatih yang ada di Jakarta yang profesional. Itu lumayan sih, jadi portofolio, jadi pengalaman baru. Terus apa lagi ya? SMP itu apalagi ya kan, lupa. Lo yang menjalani kamu kok, aku nggak ikut lomba nyanyi ya. Ada namanya ini kompetisinya namanya AMSB.
Jadi waktu itu puji Tuhan sampai menjadi finalis, jadi aku ke Jakarta. Terus bertemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, dari mana-mana itu kita kumpul di Jakarta. Terus kita dibikinin lagu di sana. Terus ketemu sama komposer yang namanya Arsya Komposer. Gitu, sampai Mungkin sekarang. Arsya Komposer itu artis yang jebolannya Arsya itu siapa itu? Oh Arsy. Arsy Widianto. banyak. Arsya Komposer ini udah nyiptain lagu buat siapa ya, kalau tahu Bersena Heeh. itu juga ada lagu dari Kak Arsya, ada Putri Ayu juga. Oke. Tuh banyak deh. Ya, ini yang nggak kenal-kenalan lah ya gitu. Kepikiran nggak sih kayak mau ikut idol gitu? Ih, kepikiran lah. Terus kenapa aku nggak ikut idol gitu? Itu termasuk bagian cerita apa ya, yang bikin aku down. Aku tuh dari kecil selalu nyoba-nyoba kayak gitu ya, kayak Idol Junior. Dulu apa sih? The Voice Kids. The Voice Kids, terus Idola Cili, Master ya kan? Chef Kids. Enggak dong, Oh, itu enggak. masak. Itu aku selalu nyoba. Rising Star gitu kan. Aku kalau di total sampai sekarang tuh ada mungkin hampir 10 kali, tapi belum penuh sih. Mm-mm. Tapi belum ada yang tembus sampai sekarang itu sih. Kenapa itu kok nggak tembus itu? Gak tahu. Nggak tahu memang pura-pura nggak tahu gitu. Nggak tahu, Kenapa serius nggak nggak tembus tahu. itu? Iya, doain aja ya, semoga ada kesempatannya. Tahun ini nggak ikut idol. Tahun ini ikut. Kan ada idol terus ada apa kemarin Icon. Icon ikut. Oh, Icon ikut. Ikut. Lolos. Enggak. Aduh. Gimana ini? Berarti kurang. Ya doain aja deh. Kurang. Kurang. Waktunya kurang latihannya mungkin ya kan. Kurang maksimal Kita harus gitu loh. menambah Iya, jam semua kan terbang. kalau kompetisi itu kadang apalagi yang kompetisi yang di televisi kan semuanya soal waktu. Iya, waktu. Iya kan. Gimana kita apa namanya membagi waktu untuk latihan ya kan. Betul. Banyak-banyaknya kita latihan ya kan. Yang banyaknya waktu yang harus kita beli Banyak-banyaknya, gitu kan. iya. Pokoknya intinya banyaknya gitu loh, seberapa banyak gitu kan. Yes, betul. Terus SMA masuk SMA mana? SMA di SMA 8. SMA 8 kan sing ndi? SMA Depannya. 8 Malang yang ada di depannya Matos. Oh, aku ero iku. Sing pacaran Ndik, dalan iku sih. Iya sih, sing pacaran Aku beneran udah di dalan iku sih. udah lulus ya itu ya. Oh. Nggak tahu aku ya. Nanti lek tanyai alumni mana? Enggak tahu ya, udah enggak ada sekolahnya gitu. Udah hilang. Udah pindah. Belum ya. Belum ya. Belum. Tapi akan kan ya? Nggak tahu. Enggak tahu ya. Takutnya kan nanti pas kayak ada reuni akbar. SMA Iya, mana? kita- Oh, SMA mana ya? Iya, nggak ada. Enggak ada, SMA-nya. SMA-nya enggak ada loh ini. Reuni akbarnya di mana gitu. Izin. 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 Minimal punya tanah sendiri. Izin. Tapi SMA 8 tuh setahu keren sih karena aku dulu mau masuk SMA 8 ceritanya ini. Karena menurutku pandanganku terhadap SMA 8 adalah SMA-nya artis-artis. Penyanyi, artis, entertain kan. Jebalannya SMA 8 tuh siapa? Aduh, banyak. Andika Pratama. Itu bukan penyanyi. Skip. Penyanyi ya. Kalau kakak kelasku yang paling deket ada Ninaya, tau? Siapa itu? Ninaya Kinanti itu. Oh, terus Terus siapa lagi ya? Banyak sih ya. banyak artis-artis selain penyanyi juga banyak kan setahu di SMA 8 karena SMA 8 menurutku tuh kayak support banget kan di non akademisnya itu kan disupport nggak kayak SMA yang lain kan kayak disupport jadi buat teman-teman yang seni atau yang Iya, yang seni. entertain Iya, yang mau jadi artis lah ya cocok kan masuk SMA 8 Ya, cocok. SMA 8 aja ya ya kan Iya. SMA 8 ya nanti sambil dicari lah info-infonya. Jadi jangan memandang SMA 8 ini basket mulu, guys. Ih. Jadi harus dilihatlah infonya nanti harus update ya. SMA 8 tuh nanti alamatnya di mana harus update terus gitu kan maksudnya. Ih. Alamatnya di mana harus update gitu. Takutnya kan nanti berubah alamatnya. Sekolahnya ada alamatnya berubah. Kan gitu. Di SMA berarti 3 tahun ini tetap aktif nyanyi terus berarti ya. Aktif. Nyanyi ya sebagai solois kan pasti. Iya. Itu si lomba apa wis ke arah yang entertain? Lomba sih. Lomba Tetep ya, lomba. festival kan ya, festivalan terus kan. Festival. SM berarti harusnya nih dari SMP beranjak ke SMA harusnya eventnya lebih besar dong. Ikut event apa aja tuh yang besar-besar tuh? Kalau SMA
anak-anak SMA pasti udah tahu yang namanya SMA Award, ya kan, Jawa Pos. Radar Iya. Malang. Puji Tuhan waktu itu eh, waktu aku kelas 10 nih, masih baru masuk SMA, juara 3 solo vokal. Solo vokal. Aku dulu Putri. juga lomba vokal itu juara 2, pesertanya mek 1. Juara 2. Terus juara satunya siapa? Enggak ada itu karena enggak pernah menang jadi juara 2 gitu loh. Berarti SMA kan aktif lomba. Berarti eventnya pastinya lebih besar dong ya. Tarafnya sampai nasional internasional? Nasional. Paling besar seumur paling besar. Seumur paling besar ya. Oh, Inter ada loh. Ada apa itu? Jadi ini lucu sih ceritanya. Sekarang kan aku lebih sering lomba di TikTok ya. Lo ada lomba di TikTok? Lo ada loh. Ada ya lomba TikTok. lomba- Iya apa lomba lomba TikTok nyanyi. iki lomba nyanyi di TikTok iki. Live TikTok ngono ta. Di pause aku nyanyi gitu. Iya, jadi ini ada event di TikTok. Ya udah, pokoknya aku kan kalau ada event ikut. Nggak tahu itu event besar atau kecil gitu. Terus ternyata itu lomba internasional dan aku baru tahu itu waktu aku udah juara. Oh gitu. Iya. Yang ngadain siapa? Yang ngadain ada namanya Omakse. Dan jadi itu diikutin dari peserta dari beberapa negara. Jadi hampir kayak semua negara tuh ada. Cuman karena pesertanya tuh banyak, aku nggak nonton kan. Kurasi kan ya sistemnya. Iya, jadi kayak naik komal, nyanyi, turun, nunggu pengumuman, udah gitu. Oh, berarti yang di TikTok live sing naik iku sih. Sing bisa di give itu. Iya, ternyata event itu tuh besar. Kenapa aku baru tahu? Karena orang tuh tiap ketemu aku, oh kamu yang juara di event Oma Seni ya gitu, yang lomba internasional itu ya. Terus kayak, nah yang mana? Yang kamu juara 1 itu. Oh itu internasional. Tapi kayak lomba-lomba secara online itu diakuin nggak sih kayak anunya? Kalau nanti misal sertifikasi apa ya, yang membutuhkan, biasanya kan kalau sertifikasi di sekolah biasanya kan butuh yang tanda tangan kayak dinas gitu kan. Itu mungkin kurang sih. Jadi Ya? harus cari yang ya ada yang bener-bener gitu. Iya. Berarti ini tarafnya online ya. Ternyata online kenceng dong berarti. Kenceng. Lebih Iya. kenceng mana online sama offline ini? Online sih aku. Online duitnya ya berarti. Duitnya kencang. Terus relasinya juga luas. Dapat relasi banyak dari online berarti. Banyak banget. Contoh dari siapa deh orang yang terkenal yang kamu dapat relasi dari online itu? Aduh, siapa ya? Ngeblank aku. Ada namanya Kak Tommy Boli. Kalau tahu, dia pernah juara di internasional. Itu ada event icing. Terus dia juga di ada suatu ajang di televisi, apa sih namanya? Aku takut salah sebut sih. Tapi bukan Indonesia Idol dan The Voice. Indonesia Mencari Bakat. Enggak, Rising Star. Lupa Voice. aku kan. Itu terus aduh banyak deh. Kayak kalau di TikTok itu sama di TikTok itu kan ada komunitasnya gitu loh. Jadi kita ngumpul sama penyanyi-penyanyi itu, jadi kita kenal banyak gitu. Ngumpulnya tapi secara online lah ya. Tapi jadinya kalau udah kenal gitu, kalau misal nanti aku ada lomba di Jakarta, itu disamperin. Oh, disamperin. Gitu. Jadi kita terus kadang ngumpul juga liburan gitu kayak kemarin, tapi aku nggak ikut karena aku ada acara. Mereka kumpul di Jakarta, mereka main dari Lampung, dari Batam, mereka kumpul di Jakarta gitu. Berarti koneksinya menjalin relasinya dari online dulu kan, mengawali dari online kan ya. Berarti duitnya kenceng dong. Berapa tuh online tuh? Aduh nggak bisa dihitung ya. 1 digit, 2 digit, 3 digit. Aku sementara ini
1 digit lah. Digit lah ya. Pasti ada setiap bulannya. Ada. Maksudnya yang penting uang aman gitu Heeh, kan. yang penting kan uang ngopi oke lah ya. Dari hasil event-event online itu uang buat ngopi masih aman lah. Kamu SMA ngambil jurusan apa? Gak nyambung sih Heeh. Yan sama kuliahku. Jurusannya aku SMA ekonomi bisnis. Oh, ekonomi bisnis. Iya. Kenapa kok ngambil ekonomi bisnis? Jadi kalau di SMA itu cuma judul kelasnya aja ekonomi bisnis, tapi yang dilihat itu kan Mata makulnya, pelajaran. mata pelajarannya. Paket berarti. Kurikulum apa sih kamu? Merdeka. Oh, berarti udah paketan toh, Paket. proyek kan? Iya betul. Jadi aku ngelihat mata pelajarannya, di situ ada sosiologi, ada ekonomi, ada bahasa Inggris sama Matematika. matematika. Nah, karena aku waktu itu kepengennya jadi anak ilmu komunikasi. Heeh. Pokoknya jadi di fakultas ilmu sosial lah, entah komunikasi, HI atau ilmu pemerintahan, ilmu apa satunya? Ilmu sosial apa? Ilmu pemerintahan, politik. Ilmu politik. Nah, jadi aku ambil yang mata pelajarannya nyambung sama Ya, kuliah bukan itu. kelasnya kan. Kuliah itu. Jadi kan ada sosiologi Heeh. tuh. Nah, itu kan penting kalau mau masuk FISIP. Ya wes, tapi ternyata sekarang ditakdirkannya bukan jadi anak FISIP. Jadi anak apa ini? Jadi anak Nah, psikologi. kenapa kok tiba-tiba bisa ke psikologi? Pasti ada nih ceritanya. Kenapa kok tiba-tiba milih psikologi? Ada, ya karena waktu itu ketolak kan, Heeh. FISIP-nya ketolak semua. Terus akhirnya aku memilih jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini karena aku mau ambil ilmu komunikasi tuh nggak boleh Heeh. sama orang tua. Kenapa tuh? Nggak boleh, katanya kalau mandiri kamu ambil yang susah, jangan yang gampang Oh, gitu. iya biar worth it lah ya Iya, sama mungkin ya, biayanya. heeh. Disuruh ngambil apa itu? Ya susah itu. Kalau orang tua sebenarnya nyuruh aku ambil yang kayak biologi, akuntansi gitu kan. heeh. Tapi aku nggak mau ngitung-ngitung gitu. Pusing. heeh. Nggak suka angka. Iya, masa dari FISIP tiba-tiba ke biologi, akuntansi gitu-gitu kan. Terus akhirnya aku memilih yang ya ada biologinya tapi ada sosialnya juga, jalan tengahnya kan. Oke. Akhirnya memilih psikologi. Psikologi berarti ada biologi. Ada biologi, ada matematikanya juga, kan kayak statistika gitu-gitu. Oke. Berarti tentunya kan di dunia kampusmu ini masih baru kan ya? Semester berapa sih? Mau semester 3. Oke, berarti pasti juga ada kompetisi-kompetisi lainnya, ada event-event dan dinamika lainnya yang akan disampaikan di sesi berikutnya. Ya. Oke, lanjut tadi soal kuliah ya. Kuliahmu berarti kan psikologi kan? Yes, betul. Berarti di psikologi. psikologi ini kan dirimu sudah nggak les nih berarti. Ya, Berarti tetap kompetisi, tetap lomba ya. tetap aku tetap punya coach sih. Tetap punya apa? Coach. Coach, apa itu coach? Coach Justin. Tetap punya pelatih. Oke, privat. Iya, orang ada namanya Coach Aladin, dia orang Jakarta, terus kita via online lah gitu. Oh, berarti lesnya online. Mm. Video call gitu. Ada aplikasi obrolan suara gitu. Oh, gitu. Ya, Heeh. live video call, tapi kalau video call kurang sih. Oh, ada sendiri ya. Ada sendiri. Berarti lesnya secara online ya berarti. Berarti sekarang di kuliahmu semester 2 ini lomba-lomba masih aktif ya, masih terus. Masih. Terakhir ikut lomba yang mana ini? Ini yang sedang berjalan ada RRI. Dari Hmm. RRI itu ada Gita Fest, Festival Gita Indonesia. Hmm. Kebetulan puji Tuhan jadi grand finalis. Nanti tanggal 10 aku ke Jakarta. Itu ada sistem voting gitu. Iya. Minta voting dong, minta Oke, voting dong. jangan Minta lupa vote voting dong. aku. Ya vote aku di webnya gitafest.rri.id. Terus cari yang namanya Astrela Zervindanusyata dan kalian vote gitu. Ya, harus vote ya berarti. Harus vote Sistemnya dong. berarti kayak idol dong. Iya. Vote-votean gitu kan. Semakin banyak vote berarti bisa menang gitu kan. 30% sih vote-nya. 30% vote-nya. Oh gitu. Jadi yang final ini Jakarta. Iya.
Jakarta kita disiarin di mana itu? Kalau disiarinnya belum tahu, mungkin nanti ada streamingnya. Oh, streaming live Tapi streaming nanti ada akan ya. di auditoriumnya RRI. Ini kamu kuliah psikologi nih, nyaman nggak ini di psikologi ini? Nyaman kok. Kok apa ini? Serius nyaman, maksudnya seru gitu. Heeh. Dari awal yang nggak punya bayangan sama sekali tentang psikologi ternyata nyaman karena mungkin cocok ya. Cocok kan dari kecil kayak gitu Jadi kan ya. pasien gitu. Pasien gitu. Jadi ini kamu mengincar cowok mana lagi yang akan kamu jadikan pasien ini? Kamu boleh. Oh gitu. Nanti disuruh gambar pohon aku. Ya kebanyakan gitu kan anak-anak psikolog Nanti itu kan aku kita harus hati-hati kan. analisis ya. Biasanya kalau kalian dideketin sama anak psikolog itu harusnya harus hati-hati. Biasanya berjalan sebulan 2 bulan ya kalian disuruh gambar pohon biasanya. Enggak, sumpah kalau Enggak gambar pohon ya. deketin Biasanya cowok dari ya. satu titik digambar bebas itu. Loh, justru aku belum tahu itu gambar pohon tuh yang kayak Loh, gimana itu justru sih. untuk ngetes itu biasanya, untuk ngetes karakter. Oh, ini hopeless lah gitu. Itu nanti kelihatan semua gitu loh. Kayak masa lalunya seperti apa, kelam itu kelihatan. Ya dites sama anak serem psikologi emang. itu. Oh, enggak ya berarti. Enggak. Kebetulan jomblo ada sudah taken Jomblo. atau baru? Jomblo. Jadi Jomblo karena kok. kebetulan kamu jomblo, jadi buat teman-teman di sini yang Enggak mengenal sih. dia hati-hati. Oh, oh hati-hati nanti Hati-hati. suruh gambar pohon gitu maksudnya. Hati-hati, Enggak. takutnya kan dites itu loh. Tenang aja guys. Kalau butuh pasien ya, banyak ya di sini ya pasiennya ya. Loh, aku termasuk pasien. Oh, termasuk pasien. Jadi Aku masuk masih psikologi pa- itu Iya. aku untuk masuk- dites sebenarnya. Iya. Untuk jadi pasiennya kakak tingkat gitu. Untuk pasien penelitian. Nah, tapi di psikologi yang kamu pelajarin apa sih sekarang akhir-akhir ini? Banyak kalau mata kuliah di semester 2 ini banyak ya. Semua udah aku pelajari, maksudnya kan nanti waktu semester 5 kan ada penjurusan. Nah, sebelum penjurusan itu akan dipelajari satu-satu gitu. Jadi walaupun dijuruskan nanti, tapi kita udah dapat ilmunya semua gitu. Ya. Kayak psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi Hewan. pendidikan, Oh. please deh. Terus psikologi industri dan organisasi yang misal nanti mau jadi HRD mungkin Ya. ya. Terus satunya itu psikologi klinis yang nanti jadi psikolog. Oh. Gitu Kan dia. biasanya kan hewan juga punya psikologi loh, gerak-gerak psikologi kan yang kayak ekornya anjing goyang-goyang. Ada sih, Iya iya kan sih, psikologi hewan itu harus ada sebenarnya. Belum dapat, mungkin nanti Jadi next harus semester ya. mempelajari bagaimana psikologi hewan, kalau ngendus-ngendus yang diendus apanya itu harus tahu gitu Iya. kan. Itu ada itu psikiaternya hewan lah. Ini lagi stres, atau lagi apa itu. Iya. Nah, rencana ambil psikologi mau jadi apa? Mau ngapain? eh mau ke psikologi industri dan organisasi aja sih. Oh, berarti Mau jatuhnya jadi kemana? HRD aja. HRD. Oh. Jadi Enggak mau jadi psikiater gitu. aduh, aku aja udah gila gitu, nanti pasienku Oh. makin gila kalau aku Makin tanganin stres gitu itu loh, ya? ya kan. Jadi HRD ya, berarti targetnya HRD. Targetnya Bukan kayak untuk menunjang karir menyanyimu sekarang. enggak sih, lebih ke pagi sampai sore di kantor, nanti malamnya nyanyi gitu. Oh, tengah malamnya gila gitu. Stres ternyata tengah malam gitu kan ya. Jadi uangnya juga double guys, gitu loh Oke, tujuannya. biar juga ada apa aktivitas lain kan selain menyanyi gitu kan. Soalnya kan kalau Ya. dari ceritamu aktivitasmu menyanyi terus Nyanyi, gitu kan. heeh. Tiap hari nyanyi mulu gitu kan. Yuni Sara, Krisdayanti lewat lah ya. Raisa lewat. Raisa aja enggak tiap hari nyanyi loh dia. Yuni Sara enggak tiap hari loh. Jadi kamu tiap hari nyanyi itu kan berarti kan udah di atasnya mereka gitu loh grade-nya. Amin. Jadi harus ada aktivitas lain. Nah, akhirnya kamu ngambil psikologi juga kan biar ada Iya. misalnya nyanyinya mungkin nanti industrinya lagi nggak baik-baik saja atau lagi Iya, bisa. iya kan bisa ke ada kerjaan lain itu kan nyanyinya buat tambah-tambah ya kan. Tapi ada kayak keinginan lain nggak sih selain menyanyi mau ngapain gitu? Mau berkarya apa, mau bikin apa gitu? Aduh. Aku Apa aduh. ya? Kalau keinginan lain, Ini di luar konteks seni pun nggak apa-apa. Misalnya keinginan lain aku mau touring, aku mau main ke sini menjelajah Indonesia. Iya dong, tapi iya pengen keliling Indonesia dulu ya, baru ke luar negeri. Pokoknya Indonesia tuh harus disamperin Udah satu-satu. terlaksana tuh kemana aja ini berarti? Pokoknya kalau Indonesia aku belum pernah ke Sumatera sama Papua sih. Sumatera, Papua. Heeh. Kamu mau ke Papua mau ngapain? Takut ya kalau bahas Papua ya. Mau ke Sumatera mau ngapain? Aceh loh ini, Aceh loh. Aceh loh ini.
kan aku suka ini kulineran. Gitu. Suka kulineran gitu ya. Ke Papua juga kulineran kan? Iya, kuliner. Jauh ya ke Papua sama ke Sumatera ya Alam kulinerannya. juga kan bagus ya. Bukan untuk mencari apa? Bukan untuk mempelajari psikologi masyarakat yang ada di sana akibat bencana pasca banjir gitu. Takut. Gitu. Kirain kan di sana mau meneliti mungkin psikologi sosial yang ada di fenomena ada di sosial masyarakat Aceh atau mungkin di daerah pertambangan Papua gitu kan. Kemarin jadi bahan ujianku tuh. Oh gitu. Ujiannya Iya. gimana tuh ujiannya tuh? Jadi bahan pertanyaan di UASku, jadi Gimana yang pertanyaannya? lagi viral sekarang yang Oh ini ayo kita kan aduh gak sekarang berani kita tapi mau lihat dari sudut pandang orang psikologi ini. Enggak, Kan kamu psikologi, aku hukum ini. Ayo. Aku mau tahu sudut pandangmu bagaimana pandanganmu atau sudut tapi pandangmu. kebetulan gini kemarin, jadi soalnya tuh ada dua. Oke, gimana soalnya? Soalnya ada dua tentang Papua itu, yang pesta babi itu, sama soal persepak bolaan antara Arema dengan Persebaya. Itu nggak asik. Tapi karena yang ditayangin di slide itu duluan Arema sama Persebaya, jadi aku udah terlanjur nulis itu kan. Jadi aku nggak ambil soal yang pesta babi itu. Gimana menurutmu soal Arema dan Persebaya ini? Apa yang jadi? Yang kamu tulis itu apa? Gak berani. Macem-macem gimana Lu kan sih, kamu sebagai mahasiswa, namanya mahasiswa. Kamu mahanya siswa gitu kan. Harus berani vokal dong, harus berani. Pertanyaannya kenapa kok bisa mereka tuh berseteru gitu kan. Itu gimana menurut sudut pandangmu itu? Di Karena sudut pandang psikologi lah. sebenarnya sudut pandang walaupun bukan anak psikologi sebenarnya sudah kelihatan. Aku nggak kelihatan loh. Enggak kelihatan loh. bisa itu tuh bisa. Nggak bisa gimana? Tolong bisa dijelasin gitu. dipikirkan secara logika. Itu kan salah lagi ya. Secara logika. Maksudnya kenapa sih mereka bisa berseteru gitu, karena ya pasti ada yang saling memanas-manasi antara pihak sini dengan pihak situ. Menurutmu itu pihak mana? Kalau persepak bolaan itu apa ya? Dua-duanya sih Yan, karena fanatik Apa itu? Dalam- Gimana itu? dalam mereka kayak Dalam Arema, membela kayak, timnya mereka membela- fanatik. Nah, fenomena yang terjadi akhirnya apa itu? Fenomena yang terjadi di lingkungan sosial ya, itu yang membuat adanya fenomena perseteruan antara Arema dan Persebaya. Kok Arema ini kok harus berseteru sama Persebaya? Kenapa nggak berseteru dengan tim sepak bola lain gitu menurutmu? Iya, karena mungkin diawali dengan pertandingan mereka yang ketemu nih, mereka bertanding terus pasti karena dalam pertandingan ada yang menang ada yang kalah, itu jadi perseteruan di situ. Kenapa tapi kok perseteruan sama Persebaya gitu loh? Aku juga nggak tahu dulu. Kok nggak diteliti gitu? Kok kenapa harus sama Persebaya? Kenapa nggak sama yang lain gitu? dari dulunya ya, sebelum aku lahir kan situ sudah berseteru Iya kan, ya. berarti kan harus ada reason atau fenomenanya ini kenapa kok memulai itu sama Persebaya gitu loh. Menurutmu kenapa ya? Menurut sudut pandang psikologi ini, dengan teori-teori psikologi yang ada itu, kenapa kok yang dulu itu kok harus sama Persebaya gitu loh? Kalau dulu aku sih jawabnya kemarin karena ya itu tadi, karena saling panas memanas, terus dari daerah masing-masing membanggakan timnya masing-masing, terus pemikiran sudah terlanjur menjadi negatif, jadi ya kompor Kalau akhirnya. dalam bahasa psikologi itu apa itu? Aduh, aku nggak ngerti Kalau sih, dibahasakan Jan. itu. Secara teoritisnya itu gimana tuh? Fenomena ini tuh fenomena apa gitu? Fenomena lupa lagi namanya apa. Suka nanyain pelajaran. Kan berarti kita tuh harus mengulik lebih dalam. Selain menyanyi itu berarti bisa anak psikologi itu punya skill lain, mempelajari psikologi dan fenomena sosial gitu. Kalau mengenai sepak bola mengenai Arema dan Persebaya pasti ada fenomena-fenomena tertentu yang harus dibahas kan gitu. Harus basically secara kalau diruntut dari awal itu harus ada ketemu tuh alasannya kenapa kok harus bersama Persebaya gitu, reasonnya kan harus diteliti gitu. Itu cukup tricky gitu kan. Nah, soal pesta babi gimana menurutmu soal pesta babi ini? Karena pesta babi kan Pesta ditontonkan babi kepada gimana mahasiswa nih? gitu loh. Anak hukum nih.
Gitu kan, gimana ini kita harus anak psikologi sama hukum ini harus gimana soal pesta babi ini. Aduh, Sudut pandang anak psikologi soal pesta babi, kalau sudut pandang anak hukum soal pesta babi udah banyak. sudut pandang anak psikologi ya. Udah nonton? Ini reviewnya di TikTok Oke. biasanya. Jadi lebih cepat kan, Mm-mm. cuplikan-cuplikan gitu. Aduh, kayak mana ya, Yan? Gimana soal pesta babi itu gimana? Sudut pandang mahasiswa anak muda yang diberikan film, biasanya film itu bagus, ini film pesta babi dah gitu. Gimana menurut lu soal film pesta babi itu? Tapi menurut aku film itu ada gimana ya? Ada positif, ada negatifnya. Oke, gimana? Positifnya menyuarakan suara masyarakat yang ada di sana, Oke. yang ternyata kondisinya itu seperti itu gitu loh. Negatifnya ya yang terlihat dalam negara kita sekarang, jadinya banyak pro kontra, Apa banyak kayak ada indikasi tindakan provokatif atau bagaimana? semua ada. Yang Semua kamu ada. sebutin semua ada. Jadinya Aku cuma makin- nyebutin satu loh. lah, jadinya semua apa ya? Memihak. Iya, ada yang memihak sana, ada yang memihak sini gitu, ada yang menyalahkan pihak ini. Jadi semakin ruwet ya negaranya gitu. Gitu, gimana pandangan orang psikologi mengenai psikologi negara gitu? Nggak ada Terlalu psikologi jauh gitu negara. ya. Terlalu jauh lah kita membahasnya Iya ini ya. ya, Berarti. jangan ya, takut nih. Takut nanti kita habis dari sini hilang gitu ya. Berarti harus ada lebih lanjut kita membahas tentang ini. Mungkin kita adakan sesi podcast sendiri mengenai ini ya. Iya. Bagaimana pandangan anak hukum dan Yang anak nobar aja psikologi. disamperin, nanti kita diapain? Ya Aduh. justru itu. Harus berani, anak muda tuh harus berani bersuara. Wong kita ini generasi tolak lurus kan. Gak mau yang lurus-lurus saja, harus tolak lurus itu harus berani berbeda gitu loh. Tuh. Ya, terus kayak tentang apa yang kamu pelajari di psikologi saat ini, terus ekonomi bisnis yang kamu jalani di SMA dengan karirmu menyanyi, kamu menemukan korelasi nggak di situ? Kayak keterhubungan apa yang bisa kayak saling melengkapi atau saling menopang di sisi mananya gitu. Kalau psikologi sama nyanyi hubungannya ternyata mental seseorang yang punya bakat seni, bukan nyanyi aja ya, pokoknya seni yang bisa gitar atau apapun itu ternyata mentalnya akan lebih aman daripada orang-orang yang nggak bisa disalurkan melalui hal-hal yang kayak gitu. Khususnya musik lah ya. Karena itu bisa jadi refreshingnya orang yang mungkin lagi merasa depresi atau stres itu sih. Berarti secara psikologi seni output seni bukan hanya musik ya, seni tari, seni melukis, semuanya output itu ada karena sebagai bentuk ekspresi diri ya kan, ekspresi diri dalam mengekspresikan apa yang dirasakan saat itu. Berarti seni ini bisa dikatakan sebuah kejujuran ya. Iya. Sebuah output kejujuran Iya, ya bahasanya mungkin gitu kalau ya. buat mereka-mereka yang nggak bisa berkata-kata, merangkai kata gitu, bisa disalurkan lewat lagu gitu ya kan. Betul. Atau mungkin nada-nada yang mereka ciptakan atau yang mereka mainkan, nggak harus menciptakan kan. Gitu. Berarti kamu sendiri kayak apa namanya, kayak akhirnya menemukan korelasi dan juga apa namanya keterhubungan relate kan berarti kan ya. Kadang kalau kamu moodnya lagi nggak stabil atau lagi apa, mungkin relate dengan apa namanya harus bernyanyi Iya. gitu. Mempengaruhi mood kan berarti ya. Iya, sedih nyanyi gitu. Happy juga nyanyi. Berarti mood tuh pengaruh banget kan saat nyanyi kan ya. Mempengaruhi apa namanya ketika kamu perform juga kan, arti dalam artian akhirnya kalau kamu belajar psikologi ini kamu bisa lebih mengontrol nggak maksudnya mood, atau tetap aja kayak ya kalau moodnya lagi nggak oke ya nggak oke gitu. Aduh, gimana ya? Aku tuh dulu sebelum jadi anak psikologi, anaknya tuh sangat amat cuek. Tapi karena aku jadi anak psikologi, aku mempelajari banyak sekali materi, banyak sekali apalagi tentang mental. Itu aku jadi, kok aku kayak semakin gila ya? Nggak tahu ya. Gilanya tuh kenapa? Atau karena sudah ngerti kalau oh ternyata aku tuh termasuk anak yang kayak gini, atau oh ternyata aku tuh kayak gini loh. Sudah bisa mengklasifikasikan. Udah ngerti. Jadi yang dulunya cuek-cuek aja, yang dulunya bodoh amat kayak masa bodoh gitu, sekarang jadi pemikir gitu.
jadi lebih perasa. Ya lebih merasa bahwa sebenarnya aku ini pasien gitu kan. Sama kayak orang hukum semakin belajar Tersadar semakin gitu. belajar hukum dan belajar undang-undang, kita tuh semakin merasa kayak kita ini nggak cocok jadi pengacara, lebih cocok jadi kriminal ya itu, jadi tersangka gitu. Iya Oh kan? gitu ya? Lebih semakin belajar ini kok yang tak lakuin ini lebih kayak ke arah tersangka gitu daripada praktisi hukumnya gitu. Tapi ya itu tadi aku tetap ketika aku menjalani perkuliahan di hukum tetap aku harus yang kulakukan adalah harus menemukan korelasi antara apa yang kita jalani saat ini dengan apa yang aku jalani saat ini, khususnya di seni ya, musik ya. Akhirnya aku menemukan korelasi nih. Aku masuk hukum, korelasinya apa dengan musik? Oh, ternyata ini membantu untuk kayak bikin klausel, Iya. terus bikin perjanjian, Iya. gampang ditipu lah istilahnya ya kan. Iya. Bisa tahu bagaimana tentang undang-undang pembagian royalti, royalti. undang-undang pembayaran dan Penting sebagainya. banget nantinya. Itu penting banget. Terus di hukum juga mempelajari orang. Jadi ada antropologi juga, sosiologi, bagaimana mempelajari fenomena-fenomena. Negosiasi itu juga hukum, guys. Jadi kita negosiasi itu bisa hukum, bisa psikologi juga, bagaimana kita bernegosiasi. Aku harus menemukan korelasinya gitu. Ternyata emang seru kok. Maksudnya kuliah sambil menjalankan Hobi. itu seru gitu. Seru. Tapi menurutmu kalau ada kalimat atau kata yang bisa menggambarkan tentang perjalanan karirmu dari SD sampai sekarang, itu kamu gambarkan dalam satu kalimat tuh apa? Coba dipikirkan secara logika. Kalimat ya? Kalimat. Apa ya? Atau mungkin quotes gitu loh. Quotesnya menggambarkan kisah karirmu dari dulu sampai sekarang. Kamu punya quotes gitu apa? Aduh. Kalau quotes sih aku percaya banget ini. Jangan takut gagal, karena kegagalan itu batu loncatan kita buat menuju kesuksesan. Itu sebenarnya umum banget ya quotes itu, tapi itu bisa bikin diri aku tuh kuat walaupun jatuh berkali-kali, gagal berkali-kali, atau mungkin aku nggak mendapatkan kesempatan sebagus atau secepat teman-temanku yang lain, tapi itu bisa memperkuat aku buat terus belajar, terus maju, terus berkarya dan bertahan sih. Itu. Jadi kayak lebih jangan takut gagal gitu ya. Karena Iya. gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda katanya gitu. Justru orang yang gagal itu kan dapat pengalaman juga ya. Jadi, Orang yang gagal itu justru sejatinya dia orang yang berhasil kan iya, gitu. semakin Nah, menurutmu apa sih generasi tolak lurus di sudut pandang psikologi sekarang? banyak. Gimana itu Ini maksudnya? ada soal ujian ini. Apa yang dimaksud dengan generasi tolak lurus dalam perspektif psikologi? Generasi tolak lurus. Nah, ini kan podcastnya namanya generasi tolak lurus ini. Generasi yang menolak lurus, yang nggak mau hidupnya lurus-lurus saja karena niskaya, anjay niskaya. Niskaya kehidupan yang lurus-lurus saja itu bukan kehidupan yang menyenangkan dan kehidupan yang punya banyak pengalaman. Justru orang-orang Terlalu sukses saat instan ini ya. orang-orang sukses saat ini kan mengalami kehidupan yang berbelok-belok gitu kan. Jadi menurutmu apa sih generasi tolak lurus ini gitu? Boleh dalam sudut pandangmu atau sudut pandang yang dilengkapi dengan teori-teori psikologi. Anjay. Takut ya kalau udah psikologi ini. Aduh, bingung. Jangan bingung dong. Generasi tolak lurus. Sebenarnya ini bisa menyangkut sama motivasi aku tadi nggak sih ya? Karena menolak lurus itu kan berarti jalannya berliku-liku. Nah, jangan pernah takut sih kalau untuk jalanmu tuh banyak cobaannya. Karena itu tadi, jangan pernah takut gagal, karena kegagalan itu justru itu proses yang sangat kamu butuhkan, yang bisa jadi pengalaman, bisa jadi bekal, bisa kamu ceritakan ke banyak orang, kayak kamu nih, aku udah dapet proses ini aja loh. Jadi kayak nggak instan lah ya, tiba-tiba jadi orang besar gitu. Jadi ya bersyukurlah kalau misal kamu dikasih Tuhan jalan itu yang nggak lurus-lurus aja, kan kita tolak lurus. Jadi mensyukuri segala proses yang ada gitu kan. Oke, jadi
Kesimpulannya nih, kesimpulan dari podcast kita hari ini menurutmu apa yang bisa diambil atau nilai-nilai yang bisa di-sharingkan ke teman-teman? Yang bisa diambil adalah jangan pernah berputus asa, terus belajar, cari terus pengalaman, jangan takut gagal. Oke, jadi sekian episode kali ini bersama Ella. Jadi jangan lupa untuk saksikan episode-episode selanjutnya dan episode-episode sebelumnya yang ada di sini. Nah, oke, jadi buat teman-teman yang ngerasa kalian adalah orang yang cocok atau orang yang mempunyai kriteria yang sama atau serupa, punya cerita serupa atau cerita-cerita yang agak lain lah ya, nggak lurus-lurus aja, dan kalian mau sharingkan ke sini, boleh langsung komen, langsung DM di akun ini. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan podcast Generasi Tolak Lurus. Yeay. See you.